sama supir taksinya. Dan maaf, aku nggak ngejar kamu. Karena aku harus temenin dia bikin laporan di kantor polisi. Mas, mana ada orang yang kecelakaannya bertubi-tubi? Kebakaran lah, mobilnya masuk ke danau lah, perampokan lah. Mas, please lah. Aku tuh bukan anak kecil yang gampang dibohongin. Ya aku, gimana aku bisa percaya sama dongeng kamu? Kamu expect aku percaya gitu? Ya, si Alia kok lama banget sih? Bilangnya tadi udah on the way, tapi kok gak nyampe-nyampe? Mbak Angel, sorry banget. Saya kena musibah. Kita reschedule ya, Mbak. So sorry. Aduh, bilang dari tadi kek. Gue udah nungguin 2 jam juga. Ngapain sih nelpon-nelpon aku? Mau beralasan lagi. Udah jelas-jelas aku lihat kalian berdua peluk-pelukan. Ya Allah, kenapa sih aku? Aku terus aja dibohongin terus sama cowok. Aku pikir setelah aku menikah, aku bisa tinggalin semua rasa sakit aku di belakang. Aku pikir aku bisa bahagia. Apa aku telepon ibu aja ya? Aku nggak kuat dibohongin terus. Widya nelpon kenapa ya? Halo Wid. Halo Mbak. Mbak lagi sibuk nggak? Aku mau curhat loh. Aku tuh pusing banget. Pusing kenapa? Kamu belum dapat kerjaan? Bukan masalah itu. Tapi ini tuh masalah Mas Aryo loh Mbak. Astaga, kenapa lagi dia? Itu loh Mbak. Aku tuh baru tahu kalau ternyata Mas Aryo tuh masih pakai namaku buat ngutang-ngutang di pinjol. Pusing banget loh. Yang kemarin aja belum selesai, ini lagi ditambah. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan banget sih. Kok bisa-bisanya dia pakai nama kamu? Iya makanya. Yang kemarin aja Bapak sampai jual rumah toh. Ini lagi ditambah. Gimana coba Mbak? Ibu sama bapak tahu nggak soal ini? Nah ini dia loh Mbak masalahnya. Bapak sama Ibu tuh belum tahu. Aku juga nggak berani bilang sama Bapak sama Ibu. Widya takut Mbak. Nih ya nanti kalau misalkan Bapak sama Ibu tahu. Mereka tuh marah. Terus mereka stres. Terus nanti yang ada Bapak sama Ibu tuh kena stroke. Gimana coba? Ya kan? Mbak please lah. Bar ini aja ya yang kasih tahu Bapak sama Ibu. Please. Please ya bantuin Widya ya. Ya udah kamu tenang aja ya, Wid. Aku lihat dulu kondisi bapak sama ibu gimana. Kalau aman, aku cerita ke mereka ya. Iya Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Maaf loh aku tuh selalu ngerepotin Mbak. Ngomong-ngomong, aku juga masih usaha cari kerja. Doain yo semoga cepet dapet. Amin. Aku doain. Ya semoga kamu ada jalan keluar ya buat masalah kamu ya. Dan soal si Aryo tuh semoga dia langsung ditangkap polisi ya biar nggak nyusahin kamu lagi. Kalau yang itu aku aminin banget, aku aminin paling serius. Bener-bener Mas Aro itu. Aku juga jadi nyesel tau gak Mbak, terlalu bucin sama dia, kecintaan sama dia, percaya semua janji-janji dia. Ya gimana ya Wid, aku juga pernah lakuin kesalahan yang sama kayak kamu. Tapi kita sama-sama belajar. Iya sih,
Yo tapi kan sekarang beda toh. Mbak tuh udah ketemu Mas Lingga. Mbak tuh udah bahagia. Aku belum. Udah dulu ya Mbak. Nanti tak kabarin lagi. Salam buat Mas Lingga, ya. Ya. Bye. Ya udah bye. Aku punya masalah. Dia juga punya masalah. Kalau aku cerita semuanya ke bapak sama ibu, mereka bisa beneran stroke sih. Nggak, aku nggak boleh tambah beban pikiran mereka. Kali ini aku harus bisa selesaiin masalah aku sendiri. Mas Lingga udah pulang. Pasti capek ya, Mas? Cin, tolong siapin baju papa dan mama. Papa masuk rumah sakit, jadi mama dan papa sepertinya akan menginap beberapa hari. Ya Allah, kok bisa? Kenapa tuh Mas Lingga? Tadi pagi masih sehat? Iya, papa kena serangan jantung waktu di perkebunan. Makanya langsung dibawa ke rumah sakit. Ah, ya udah. Iin siapin baju untuk Bapak dan Ibu ya, Mas. Permisi, Mas Lingga. Semoga hari ini ada di rumah. Karena aku harus bicara sama dia. Rin, kita bicara ya. Aku mau jelasin soal tadi. Kamu mau jelasin soal apa, Mas? Oh, aku tahu. Kamu mau bilang ke aku kalau Alia tuh lebih penting kan dari aku? Nggak gitu, Rin. Kamu salah paham. Gitu aja terus alasan kamu. Rin, tadi Alia loncat dari taksi. Dan ternyata dia mau dirampok sama supir taksinya. Dan maaf, aku nggak ngejar kamu. Karena aku harus temenin dia bikin laporan di kantor polisi. Mas, mana ada orang yang kecelakaannya bertubi-tubi? Kebakaran lah, mobilnya masuk ke danau lah. Perampokan lah, Mas, please lah. Aku tuh bukan anak kecil yang gampang dibohongin. Ya aku, gimana aku bisa percaya sama dongeng kamu? Kamu expect aku percaya gitu? Rin, tapi aku ngomong apa adanya. Enggak, faktanya aku lihat sendiri, Mas. Kamu pelukan sama Alia di jalanan, terus kamu udah kepergok, kamu nggak ngejar aku sama sekali loh. Tega kamu malah sibuk ngelindungin dia. Dari sini aku bisa lihat kalau ya di sini tuh cuman aku dong yang perjuangin pernikahannya. Aku capek, Mas. Aku capek banget. Sepertinya percuma aku jelasin apa aja sama kamu. Kamu selalu nganggap aku salah. Kamu nuduh aku bohong. Padahal aku cuma nolongin dia. Nggak lebih dari itu. Terus kalau kamu bilang, aku nggak perjuangin pernikahan kita. Menurut kamu buat apa aku bikin ini? Ini surat cuti aku. Asal kamu tahu, ini tempat kerja aku, Rin. Nggak gampang untuk mengajukan ini, untuk liburan. Jadi aku rasa, ini juga udah gak ada gunanya.
Oh, jadi honeymoon kita batal? Iya.